A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Keluarga panik saat Hanum menderita penyakit aneh secara tiba-tiba. Apalagi Gea, dia langsung saja berpikir akan ilmu klinik atau ilmu hitam. Tapi gadis itu tak berani mengutarakannya pada keluarga yang lain. Dia mulai mencari tahu akan apa yang tengah menimpa kakak perempuannya itu. Apakah ini ulah Kang Bahri atau perempuan bernama Arima yang jelas-jelas sangat menginginkan Kang Lutfi? Atau ini ulah keduanya? Seribu tanya berkecamuk dalam pikiran Gea. Dia menghela napas panjang, mencoba mengurai benang kusut itu dari awalnya. Biodata lengkap Arima sudah dia dapatkan. Tinggal mencari tahu siapa, apa maksudnya datang ke desa ini dan melamar kerja di sini. Kang Bahri, apa dia setega itu pada Teh Hanum? Bukankah dia menginginkan Teh Hanum jadi istrinya dan sangat mencintainya? Apa aku harus menemuinya dan bertanya tentang masalah ini padanya? Batin Gea. Gea berpikir untuk mencari jawaban dari semua pertanyaan yang ada di kepalanya. Lutfi membawa Hanum ke rumah sakit, tapi jawaban dokter sungguh mencengangkan. Dokter hanya mengatakan kemungkinan besar Hanum alergi sabun sirih yang dipakainya. Obatnya pun hanya itu-itu saja. Hanum tak lagi mau meminumnya. Tak tanggung-tanggung, 3 dokter yang ditemuinya semua berkata demikian. Ini dokter keempat yang Lutfi temui untuk mencari obat bagi penyakit Hanum. Mungkin ibu alergi sabun sirih, ujarnya setelah beres memeriksa Hanum. Tidak mungkin, Dok. Istri saya sudah terbiasa menggunakannya dari dia masih gadis. Apa mungkin gejala alerginya baru terasa sekarang? Lutfi sedikit kurang puas. Perlu pemeriksaan lebih lanjut kalau begitu. Pak, kami akan membawanya ke lab terlebih dahulu. 3 hari kemudian, hasilnya akan kami kirimkan pada Bapak. Lanjut dokter muda itu. Sementara Hanum terus saja merintih. Suaranya teramat memilukan, hingga orang yang mendengarnya akan merasa iba padanya. Lalu sekarang, saya harus bagaimana, Dok? Berikan saja dulu obat yang kami resepkan hari ini. Jika tidak ada perbaikan, silakan bawa ke dokter spesialis kelamin. Takutnya ada penyakit yang tidak kita duga sebelumnya. Maksudnya, Dok? Takutnya ibu menderita penyakit kelamin. Istri saya perempuan baik-baik, Dok, ujar Lutfi sedikit tersinggung ketika dokter mengatakan jika kemungkinan Hanum mengidap penyakit kelamin. Anda orang yang berpendidikan tinggi. Tidak semua orang yang menderita penyakit kelamin itu akibat dia nakal atau akibat dari dia sering melakukan hubungan seks bebas. Tapi bisa saja penyakit itu tertular dari orang lain. Tertular dari mana? Istri saya tak punya pergaulan yang aneh-aneh, Dok. Dia perempuan rumahan. Lutfi kekeh memegang prinsip. Dokter menyentuh bahunya. Dia tahu jika Lutfi panik dan cemas pada keadaan istrinya. Astagfirullah. Lutfi mengusap wajahnya. Sabar, Pak. Insya Allah, Ibu akan baik-baik saja.
Papa bantu kuatkan ibu. Bantu doa juga. Lutfi mengangguk. Dia kembali menemui Hanum. Wajah Hanum benar-benar pucat. Matanya pun sangat sembab. Kita tak akan putus ikhtiar sayang. Akang akan cari obatnya sampai Neng bisa sembuh seperti sedia kala. Hanum hanya mengangguk pasrah. Ujian apa ini Kang? Selama hidup, aku tak pernah mengusik orang lain, merusak kebahagiaan mereka. Aku tak pernah ikut campur urusan orang lain. Tapi kenapa penyakit kemaluan ini datang padaku? Rintih Hanum. Justru karena Neng orang baik, maka Allah akan terus memberikan ujian pada Neng. Yakin itu. Yang penting kita harus sabar, terus ikhtiar, terus berupaya dan memohon pada Allah untuk kesembuhan penyakit ini Neng, ucap Lutfi. Sementara di tempat lain, Bahri dan Arima datang ke kediaman Mbah Gurandil. Dia ingin menyampaikan maksud kedatangannya kali ini. Mbah Gurandil menyambut kedatangan keduanya dengan sukacita karena Arima berjanji akan memberikan sisa pembayaran hasil pekerjaannya. Ini Mbah, saya mau memberikan tugas baru pada Mbah. Soal bayaran, jangan dipermasalahkan. Ketika niat saya terlaksana, maka permintaan apapun yang Mbah ajukan akan saya berikan, ujar Bahri. Mbah Gurandil manggut-manggut, wajahnya nampak ceria. Arima menyaksikannya dengan seksama. Senyum culas tersungging di bibirnya. Wanita itu sudah mewanti-wanti agar Mbah Gurandil tak mengatakan santet peda busuk yang dikirimkannya pada Hanum. Jika Kang Bahri tahu, dia pasti marah. Karena dia hanya mengatakan jangan sakiti Hanum. Cukup buat Hanum dan Lutfi berpisah saja, bagaimanapun caranya. Saya mau pasangan ini berpisah, bagaimanapun caranya. Bahri memberikan selembar foto. Wah, ambil itu Kang. Tunggu saja dalam jangka sebulan. Pasangan itu sudah amburadul. Dan ingat Mbah, buat yang Lutfi tergila-gila pada saya. Arima ikut bicara. Bahri menyerahkan segepok uang pada Mbah Gurandil. Mata dukun itu membeliak saat lembaran merah terlihat dari bungkusan berwarna coklat tersebut. Dia berdecak, sigap meraih amplop tersebut dan membukanya. Nampak susunan rapi dan padat memenuhi amplop tersebut. Yakinkan saya, jika Mbah memang sakti, ujar Bahri. Mbah Gurandil meyakinkan jika dialah satu-satunya dukun yang ilmunya tidak lagi diragukan di jagat Banten. Tak ada yang bisa menandinginya. Saya adalah dukun satu-satunya yang tak terkalahkan, ujarnya Jumawa. Bahri mengangguk senang. Ditambah lagi Arima ikut membantu meyakinkan jika Mbah Gurandil adalah orang kepercayaan beberapa pejabat penting dalam menjalankan bisnis dan jabatannya. Mereka percaya akan kesaktian dukun tua yang punya ilmu klinik mumpuni ini. Bahri semakin yakin harapan untuk memiliki Hanum tak pernah hilang dari hatinya. Hanum adalah cinta sejatinya. Demi Hanum, dia akan rela mengorbankan segalanya. Bahkan jika Hanum memintanya, nyawa pun akan dia berikan. Sementara di tempat lain, Kia mendatangi balai desa. Tapi hanya beberapa pamong yang dia temui di sana. Meja Arima nampak kosong. Bahkan, kata Kang Soleh, wanita itu pun tak mengatakan dia mau kemana. Kia meneliti laptop milik wanita itu yang tergeletak. Lalu dia mencoba membukanya. Sayang laptop tersebut menggunakan password. Kia berpikir keras mencari kata kunci password tersebut. Mulai dari nama, tanggal lahir, hingga nama akun media sosial milik Arima. Nihil, hasilnya tetap tak cocok. Waktu terus berjalan. Kia masih berkutat dengan password laptop milik Arima.
Keringat mulai menetes di dahi Kia. Hampir dia kehilangan ide. Kia kembali fokus pada layar laptop yang masih hidup di hadapannya. Ya Allah, jika wanita ini punya niat jahat, berikan saya petunjuk untuk membukanya, bisik Kia. Berdoa pada Allah agar diberikan jalan baginya untuk bisa membongkar kejahatan Arima. Lalu sebuah ide tiba-tiba muncul di otaknya. Maka dia mengetik beberapa angka di kolom password laptop tersebut. Benar saja laptop itu langsung terbuka. Kurang ajar sekali dia menggunakan tanggal lahir Kang Lutfi sebagai kunci laptopnya, ujar Kia geram. Sigap dia membuka beberapa file, mencari sesuatu untuk menguatkan alibi tentang kecurigaannya pada wanita yang hobi berbaju seksi ini. Matanya tertuju pada sebuah file yang diberi nama Pria Pujaanku. Betapa tercengangnya Kia saat melihat betapa banyak foto Lutfi di sana dalam berbagai pose. Ada yang tengah berpidato, sedang rapat, hingga beberapa hasil jepretan curian yang mungkin tanpa sepengetahuan Lutfi. Satu gambar yang membuat Kia murka. Nama foto kebersamaan antara Lutfi dan Hanum. Yang membuatnya marah adalah saat foto Hanum dilingkari merah dan diberi caption, "Persetan denganmu." Benar-benar gila. Kia tak habis pikir apa yang membuat Arima begitu terobsesi pada Lutfi. Sedangkan saat ini dia sudah punya istri. Bahkan yang membuatnya ingin menghajar Arima adalah sebuah catatan tentang perasaan yang ditunjukkan untuk Lutfi. Aku tak peduli saat kau memilih perempuan lain untuk kau jadikan istri. Saat pertama kali melihatmu, aku tak tahu kau adalah cintaku. Aku tak akan peduli lagi akan dosa yang aku lakukan untuk bisa merebutmu darinya. Asal kita bisa hidup bersama dan aku bisa menjadi wanitamu. Rasanya sengatan panas neraka pun tidak lagi aku takuti. Kia bergidik membacanya. Wanita macam apa tak takut akan bara neraka? Hanya wanita jahanamlah yang bisa berbuat dosa dan tak malu mengakui dosa tersebut. Bahkan menantang neraka hanya karena cinta buta. Kia buru-buru menyimpan file ke dalam flashdisk yang dibawanya. Juga beberapa dokumen penting yang tak sempat dibacanya. Mungkin dia bisa mempelajarinya nanti. Dia merapikan kembali meja kerja Arima, berharap wanita itu tak curiga jika dia pernah mampir dan membuka file rahasianya. Kang, Neng tahu Akang pasti lagi pengen, iya kan? Ayolah, malam ini Neng akan melayani Akang dengan sempurna. Hanum nampak menggairahkan dengan lingerie hitam menerawang, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang seksi dan mulus. Lutfi belum sempat menjawab, tapi Hanum langsung menciumi leher Lutfi dengan harakusnya. Napasnya terengah. Cekatan sekali jemari lentik Hanum membuka kemeja Lutfi satu persatu. Lalu dia menyentuh dan mencium dadanya. Lutfi meringis antara geli dan gairah menyatu. Lutfi sedikit heran. Biasanya Hanum selalu malu-malu saat diranjang. Sebagai suami dialah yang selalu berperan lebih, hingga membuat Hanum berusaha mengimbanginya. Tapi kali ini Hanum terlihat sangat beda. Dia garang diranjang, seolah kuda yang baru saja terlepas. Nafsunya begitu liar. Permainan Hanum benar-benar membuatnya tak mampu lagi mengimbangi permainan yang diberikan Hanum. Sesekali Lutfi melongo hebat karena ciuman ganas Hanum. Bahkan wanita itu tak segan menggigit dan menciumi daerah sensitif kelaki-lakiannya. Tapi Lutfi melihat ada yang aneh pada istrinya. Wajah Hanum sedikit samar. Rambut panjangnya dipakai untuk menutupinya. Dengan lembut, dia menyibakkan rambutnya. Matanya langsung terbeliak saat dia melihat siapa sosok telanjang di atas tubuhnya. Astagfirullah, Arima! Lutfi berteriak.
mendorong tubuh Arima dan menjauhinya. Seketika Arima menghilang dari pandangannya. Matanya terbuka. Astagfirullah. Lutfi mengusap wajah, belum membasahi dahinya. Kenapa dia mimpi buruk seperti tadi? Syukur itu hanya mimpi. Jika nyata, dia tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Dia bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya. Lutfi mengucap istighfar ratusan kali. Mohon ampun pada Allah. Beberapa bulan ini, Hanum memang tak lagi bisa menunaikan tugasnya sebagai istri, tapi sebagai suami yang baik. Lutfi menerimanya karena Hanum memang sedang sakit. Godaan memang berat. Ditambah mereka adalah pasangan pengantin baru yang baru saja beberapa kali meneguk kenikmatannya bercinta. Tapi dia tak pernah berpikir untuk melampiaskan hasratnya pada wanita lain. Membayangkannya saja sudah mengingatkan dia akan siksa yang akan diterimanya nanti. Naudzubillah. Lutfi melirik Hanum yang nampak terlelap, walaupun tidak pulas karena dia mendengar istrinya itu terus mengerang menahan sakit dan gatal yang tengah dideritanya. Suami seperti apa aku ini? Istriku tengah kesakitan, sedangkan aku justru asik mimpi bercinta dengan wanita lain. Maafkan Akang, Neng. Maafkan. Lutfi memeluk tubuh Hanum, menciumi pipi dan keningnya yang berpeluh. Singkat cerita, Lutfi datang ke kantor dengan muka kuyu. Semalaman dia tidak tidur karena menemani Hanum. Beberapa bulan sudah, namun penyakit Hanum masih tak berubah. Kantor masih dalam keadaan sepi. Lutfi bergegas menuju ruangannya. Dia kaget saat berpapasan dengan Arima yang hari itu telah tiba di kantor lebih awal. Wanita itu mengenakan tank top putih, berbelahan dada sangat rendah, hingga belahan dadanya nampak jelas terlihat. Rambutnya sedikit basah digerai begitu saja. Pak Kades masuk kerja. Gagapnya saat melihat Lutfi datang. Iya, jawab Lutfi sedikit kikuk saat melihat penampilan Arima yang benar-benar seksi dan terbuka. Rok hitam pendek memperlihatkan betapa mulus dan jejak kakinya. Bahkan Arima seperti sengaja melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat mata pria normal tak berkedip. Mau saya buatkan kopi, Pak? Tanya Arima sopan. Iya. Bawa saja langsung ke ruangan saya, ucap Lutfi. Arima mengangguk senang. Lalu dibuatkannya secangkir kopi hitam khusus untuk Lutfi. Tak lupa dia mencampurkan sedikit serbuk putih ke dalamnya. Entah apa maksud wanita itu. Hari ini Pak Kades masuk kantor. Harap kamu jangan telat. Pesan dari Kang Soleh diterimanya pagi itu. Arima senang karena hari ini adalah hari Sabtu. Biasanya beberapa perangkat desa tidak masuk, paling hanya petugas kebersihan saja. Itu pun akan datang siang hari, karena mereka pergi ke kebun terlebih dahulu. Dan Arima sudah memerintahkan Kang Soleh untuk tidak masuk kerja, karena dia memberikannya tugas untuk mencari tinta mesin printer yang tidak mudah ditemukan di toko biasa. Tak lupa Arima memberikan uang jajan lebih pada Kang Soleh agar bisa belanja di pasar kota kabupaten. Wanita muda itu ikhlas meminjamkan motor metik dan surat kelengkapan pada Kang Soleh agar dia bisa berjalan-jalan di pasar dengan bebas. Rencana ini berjalan dengan sangat sempurna, gumamnya sambil mengaduk kopi, lalu menurunkan tank topnya agar dadanya semakin menyembul. Tak lupa dia memeriksa penampilannya kembali, meyakinkan jika Lutfi benar-benar akan terpesona padanya. Hari ini adalah awal dari segalanya untuk kita, Kang. Aku akan melakukan semuanya agar Akang menjadi milikku. Gumamnya dengan senyum yang lebih mirip seringai licik menyeramkan.
cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.